Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang perbedaan antara bal dengan lakin. Seringkali kedua lafadz ini sama-sama kita beri makna dengan tetapi. Namun pada hakikatnya terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu penggunaannya di dalam susunan kalimat. Dalam hal ini terdapat beberapa kategori. Yang pertama, di dalam susunan kalimat yang masuk dalam kategori ibtali, yaitu membatalkan kepada kalimat yang pertama. Untuk bal yang termasuk dari huruf idrob, yaitu membatalkan kepada kalimat yang pertama, selanjutnya fokus kepada kalimat yang terletak setelahnya bal. Jadi informasi pada kalimat yang pertama ini benar-benar ditinggalkan, kemudian berpaling kepada kalimat yang kedua, seolah-olah berkata lupakan yang pertama, kita fokus kepada yang kedua. Kita ambil contoh di dalam susunan kalimat seperti lafadz ma jaa zaidun bal amrun. Ma tidak, jaa datang, zaidun siapa Zaid, bal amrun, bal tetapi amrun amar. Ketika menggunakan bal, maka maknanya adalah ma jaa zaidun, Zaid itu tidak datang. Informasi ini dibuang, seolah-olah kita berkata oke, informasi tentang Zaid tidak datang itu kita buang saja. Kemudian kita fokus kepada informasi yang kedua, bal amrun, tetapi amar. Artinya apa yang terjadi pada lafadz sebelum bal ini tidak berlaku pada lafadz yang terletak setelahnya bal, di mana hukum pada lafadz yang terletak setelah bal itu adalah kebalikan daripada hukum yang terjadi pada sebelum bal. Jadi ketika sebelum bal itu dikatakan tidak datang, maka kalimat yang terletak setelahnya bal itu memiliki hukum kebalikannya. Berarti amar ini yang datang. Zaid itu tidak datang, tapi amar datang. Seolah-olah kita hanya mengatakan jaa amrun saja, tanpa menganggap informasi maja azaidun itu ada. Ini yang dimaksud dengan bal sebagai huruf idrob dalam susunan ibtali, yaitu membatalkan informasi yang pertama, seolah-olah informasi ini tidak ada, kemudian berpaling dan fokus kepada informasi yang kedua. Dan inilah yang dianggap ada yang sebenarnya. Ini untuk bal. Sementara untuk lakin ini berfungsi sebagai huruf istidrok, di mana istidrok itu adalah informasi yang pertama ini masih ditetapkan, masih dipakai. Sementara untuk informasi yang kedua sifatnya hanyalah sebagai koreksi atau merupakan tambahan informasi. Jadi yang pertama tetap dipakai, tetap dianggap. Kemudian kita tambahkan dengan informasi yang kedua, atau sebagai pengkoreksian terhadap apa yang terjadi di awal. Kita ambil contoh seperti lafadz ma jaa lakin amrun jaa. Ma tidak, jaa datang, zaidun siapa Zaid, lakin akan tetapi amrun adapun amar, jaa ialah telah datang. Informasi yang pertama yaitu ma jaa zaidun, Zaid itu tidak datang. Ini masih tetap dipakai sebagai sebuah informasi tentang ketidakdatangan Zaid. Kemudian kita lanjutkan, lakin amrun jaa, tetapi amar datang. Informasi amar datang ini adalah sebagai tambahan atau koreksi bagi informasi yang pertama terkait dengan ketidakdatangan Zaid.
Informasi Zaid tidak datang, iya itu benar dan itu adalah sebuah informasi yang kita pakai dan tidak kita abaikan. Kemudian kedatangan Amar itu adalah merupakan tambahan informasi yang lain. Jadi ini bedanya antara bal dengan lakin. Untuk bal benar-benar membatalkan atau tidak menganggap terhadap informasi yang pertama, namun untuk lakin informasi yang pertama ini masih tetap dipakai dan tidak diabaikan. Sekalipun secara makna seolah-olah sama, bahwa yang datang itu adalah Amar sementara Zaid itu tidak datang. Namun di sini beda di dalam keberadaan informasi pada kalimat yang pertama. Susunan ini masuk dalam kategori susunan ibtali karena memang seolah-olah sama-sama membatalkan terhadap informasi yang pertama. Namun untuk lakin sebenarnya tidak dibatalkan, namun ditetapkan sebagaimana adanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam susunan kalam atau susunan kalimat yang mengandung unsur intiqali, yaitu memindahkan fokus informasi kepada kalimat yang kedua. Dalam hal ini hanya dapat digunakan lafaz bal saja, sementara untuk lakin itu tidak dapat digunakan. Kita ambil contoh seperti lafaz la taktub ad-darsa bal iqra'hu. La taktub, janganlah menulis siapa kamu ad-darsa kepada pelajaran itu. Janganlah kamu menulis pelajaran itu. Bal, akan tetapi iqra', hendaklah membaca siapa engkau hu kepada pelajaran itu. Pelajaran itu jangan kau tulis tapi baca saja. Jadi di sini memindahkan fokus utama kita dari yang pertama kepada yang kedua. Kenapa di sini hanya dapat menggunakan bal dan tidak boleh menggunakan lakin? Karena di sini adalah memindahkan fokus yang pertama kepada kalimat yang kedua. Seolah-olah kalimat yang pertama ini janganlah kamu lakukan, tinggalkan saja. Kemudian kita fokuskan kepada yang kedua, bacalah. Manakala menggunakan lakin, maka pada kalimat yang pertama ini tetap digunakan dan ditambahkan dengan kalimat yang kedua. Jadi, la taktub ad-darsa, janganlah engkau menulis pelajaran. Ini tetap dipakai, ini manakala lakin. Kemudian, lakin iqra'hu, tetapi bacalah. Maka manakala menggunakan lakin, ini akan terjadi kontradiksi. Karena adanya larangan dengan adanya perintah ini tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Ketika dilarang maka tidak boleh dilakukan, dan ketika ada perintah maka harus dilakukan. Oleh karena itu di dalam susunan ini lafaz yang dapat digunakan itu hanya bal dan tidak boleh digunakan dengan lakin. Sekali lagi, kenapa hanya dapat digunakan dengan bal? Karena memang informasi yang digunakan itu hanya fokus pada informasi yang kedua, sementara informasi yang pertama itu ditinggalkan seolah-olah tidak ada. Beda halnya dengan manakala menggunakan lakin. Untuk lakin, informasi yang pertama itu tetap digunakan dan informasi yang kedua itu adalah sebuah tambahan. Dan di dalam susunan ini tidaklah cocok karena adanya larangan, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Sementara pada kalimat yang kedua, ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Oleh karena kontradiktif, maka tidak boleh digunakan lakin. Yang dapat digunakan hanyalah lafaz bal saja. Ini untuk yang intiqali. Kemudian yang ketiga, terdapat pada susunan kalimat yang mengandung taroki. Pada kalimat yang kedua terdapat peningkatan level atau peningkatan makna. Dalam susunan ini juga hanya digunakan dengan lafaz bal saja dan tidak dapat digunakan dengan lafaz lakin. Kenapa? Karena untuk lakin ini tidak digunakan untuk lafaz yang mengandung makna peningkatan. Hanya lafaz yang level dan tingkatannya itu setara. Sementara untuk bal, lafaz yang kedua itu sifatnya menurun, setara, ataupun malah mengalami peningkatan makna. Kita ambil contoh, seperti lafaz Zaidun
alimun, bal faqihun. Zaidun adapun Zaid, alimun ialah alim, bal bahkan faqihun, faqih, seorang yang sangat dalam keilmuannya. Zaid itu adalah orang yang alim, bahkan dia itu adalah seorang yang faqih, orang yang benar-benar dalam keilmuannya. Ini kekhususan daripada lafadz bal yang tidak dimiliki oleh lafadz lakin. Lakin tidak akan pernah diberi makna bahkan, karena makna bahkan itu akan memberikan peningkatan level atau menunjukkan makna tingkatan yang lebih tinggi atau tingkatan yang lebih rendah. Contoh yang lain seperti lafadz Zaidun jahilun, bal ahmaku. Zaidun adapun Zaid, jahilun ialah orang yang bodoh, bal bahkan ahmaku orang yang dungu. Zaid itu bukan hanya sekedar bodoh, tapi dia itu adalah orang yang dungu. Lafadz ahmak itu memiliki level yang lebih tinggi daripada jahil, yaitu dia itu bukan hanya sekedar bodoh, namun lebih dari bodoh, yaitu orang yang dungu. Jadi levelnya itu lebih tinggi dalam hal kebodohannya, dalam hal yang negatif. Atau manakala lafadz jahil itu dikatakan sesuatu yang rendah, maka ahmak itu levelnya lebih rendah daripada jahil. Zaid itu bodoh, bahkan lebih di bawahnya bodoh, yaitu orang yang dungu. Ini adalah perbedaan secara penggunaan di dalam susunan kalimat, di mana untuk lakin itu hanya dapat digunakan di dalam kalam yang masuk dalam kategori ibtali, yaitu secara makna membatalkan kepada yang pertama, kemudian menetapkan kepada yang kedua. Sekalipun untuk lakin itu nanti kalimat yang pertama tetap digunakan, sementara kalimat yang kedua ini hanya sekedar tambahan informasi saja. Namun secara makna seolah-olah lafadz yang pertama ini tetap dibatalkan dan yang digunakan adalah lafadz yang kedua. Untuk susunan kalimat yang masuk di dalam kategori intiqali, yaitu perpindahan informasi, maka di sini yang dapat digunakan hanya bal saja, sementara lakin tidak dapat digunakan. Karena antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua biasanya terjadi kontradiktif. Dengan demikian tidak dapat digunakan lafadz lakin, yang dapat digunakan hanya bal sebagaimana pada contoh yang tadi. Kemudian yang selanjutnya untuk kalam yang mengandung makna peningkatan, taroki, yang dapat digunakan hanya bal dan tidak dapat digunakan lafadz lakin. Karena lakin hanya dapat digunakan untuk kalimat yang mengandung makna kesetaraan makna, tidak dapat digunakan untuk lafadz yang mengandung makna peningkatan. Selanjutnya perbedaan keduanya dalam hal dzauq Arabi, yaitu dalam hal kesan dan makna yang dirasakan di dalam hati dilihat dari segi gaya bahasa yang digunakan. Jadi untuk bal ataupun lakin, perbedaan makna ini tidak selalu terlihat dari segi i'rab atau kaidah saja, akan tetapi terasa di dalam penggunaan. Maksudnya bukan hanya sekedar makna bal yang bermakna bahkan, kemudian lakin yang bermakna tetapi saja, namun bagaimana kesan, rasa dan gaya kalimatnya. Kita lihat untuk yang pertama lafadz bal. Ketika lafadz bal ini digunakan, maka mengandung rasa kuat dan tegas. Seolah-olah di dalam susunan makna tersebut terkandung makna kekuatan, serta terjadi perpindahan makna secara mendadak. Kita ambil contoh seperti lafadz ma hadza khotoun, bal jarimatun. Ma tidak ada, hadza adapun ini, khotoun ialah suatu kesalahan, bal bahkan jarimatun suatu kejahatan. Ini bukan hanya suatu kesalahan, tapi ini sudah kejahatan. Dalam susunan ini terkandung makna ketegasan dan peningkatan, di mana ini bukan hanya sekedar kesalahan saja, tapi lebih dari itu, ini sudah termasuk di dalam kejahatan. Tegas dan meningkat maknanya.
Ini yang dimaksud dengan terkandung makna kuat. Kemudian yang selanjutnya terjadi perpindahan secara mendadak. Seolah-olah kita mengatakan bukan yang ini, tapi yang itu. Kita ambil contoh seperti lafadz maja'a Zaidun bal Amrun. Bukan Zaid yang datang, tapi Amarlah yang datang. Seolah-olah bukan itu, melainkan ini yang datang. Ada rasa memutar arah secara mendadak. Yang awalnya kita mengatakan tidak pada lafadz Zaid, kemudian kita berbalik arah dengan mengatakan iya pada Amar. Zaid tidak datang, tapi yang datang adalah Amar. Jadi ada perpindahan secara mendadak, dan pernyataan itu adalah suatu pernyataan yang tegas. Selanjutnya untuk bal itu juga terjadi peningkatan terhadap makna. Seperti ketika kita mengatakan huwa alimun bal faqihun. Dia adalah seorang yang alim, bal faqihun. Bahkan bukan hanya sekedar alim, tapi dia adalah seorang yang faqih. Orang yang benar-benar memiliki keilmuan yang sangat mendalam. Jadi di sini terkandung peningkatan makna, di mana kalimat yang pertama itu dikoreksi oleh kalimat yang kedua. Bukan hanya sekedar alim, tapi dia adalah seorang faqih. Ini adalah rasa dan kesan manakala kita menggunakan bal di dalam susunan kalimat. Terkandung makna ketegasan, terkandung makna memotong informasi, dan terkandung makna peningkatan dengan mengkoreksi kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Beda halnya dengan penggunaan lafadz lakin di dalam susunan kalimat, di mana yang terkandung ketika kita menggunakan lafin itu ada rasa halus dan lembut di dalamnya. Kita dapat melihat di dalam susunan kalimat, ketika lafadz lakin digunakan itu tidak memotong informasi yang ada, namun dia itu menyambung informasi yang ada. Kita ambil contoh seperti lafadz huwa alimun lakin mutawadhi'un. Huwa adapun dia, alimun ialah orang yang alim, lakin akan tetapi mutawadhi'un, orang yang tawadu. Antara alim dengan tawadu ini adalah kalimat yang memiliki level yang setingkat, level yang setara, di mana informasi yang pertama ini tidak dipotong, melainkan disambung dengan menambahkan informasi yang kedua. Dengan demikian, informasi yang pertama ini tidak dibatalkan, melainkan tetap digunakan dengan memberikan tambahan pada informasi yang kedua. Kemudian kesan yang kedua adalah pada lafadz lakin itu terkandung makna pembatasan secara halus. Kita ambil contoh seperti lafadz uhibbuka lakin la wafikuka. Uhibbuka, aku mencintaimu, lakin akan tetapi la wafikuka, tidak setuju siapa aku kepadamu. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak setuju. Ada makna pembatasan di sana. Namun pembatasan yang ada itu terasa sangat halus. Biasanya ketika orang itu tidak setuju, maka orang itu pun akan membencinya. Namun penggunaan lakin tidak demikian. Dia itu memang tidak setuju, namun dia masih tetap mencintainya. Ini adalah penggunaan lakin di dalam kalimat. Ada pembatasan, namun pembatasan tersebut secara halus. Kemudian selanjutnya, pada lakin juga mengandung makna pengkoreksian. Sama dengan bal, namun penggunaan lakin di dalam susunan kalimat itu lebih halus, tidak memotong secara kasar sebagaimana lafadz bal. Kita ambil contoh. Seperti ketika kita mengatakan ma ja'a Zaidun bal atau lakin Amrun.
Manakala kita menggunakan lafadz bal, maka di sini terdapat pengkoreksian secara kasar di mana informasi yang pertama ini benar-benar tidak dianggap, benar-benar tidak digunakan sama sekali. Seolah-olah lafadz yang pertama ini tidak ada. Dengan demikian hanya lafadz yang kedualah yang dianggap ada. Maja'a Zaidun bal amrun. Zaid ini tidak datang, bal amrun tetapi amar. Seolah-olah maja'a Zaid ini pada awalnya memang tidak ada. Yang ada hanya amrun ja'a. Beda halnya dengan lakin. Untuk lakin ini, lafadz yang pertama tetap digunakan sebagai sebuah informasi yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan lafadz yang kedua, bal amrun, tetapi amarlah yang datang. Maka ini sebagai lafadz tambahan, di mana lafadz tambahan itu dapat dikatakan mengkoreksi terhadap lafadz yang pertama. Jadi, Zaid itu tidak datang. Oke, itu adalah informasi. Kemudian dilanjutkan, lakin amrun, akan tetapi amarlah yang datang. Ini juga merupakan informasi. Jadi yang kedua ini informasi dan yang pertama pun tetap dianggap sebagai informasi dan tidak dibuang. Jadi di sini terdapat dua informasi. Yang pertama bahwa Zaid itu tidak datang dan yang kedua Amar itu datang. Jadi sekalipun terjadi pengkoreksian, namun pengkoreksian informasi itu secara halus dan tidak secara kasar. Ini adalah perbedaan penggunaan lafadz bal dan lafadz lakin. Demikianlah beberapa perbedaan antara lafadz bal dan lafadz lakin, baik di dalam penggunaan maupun rasa dan kesan di dalam penggunaan kedua lafadz tersebut. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.